Pergeseran kerja pasca pandemi. Sebelum pandemi COVID-19, pergeseran kerja telah terjadi akibat revolusi industri 4.0 dan digitalisasi. Pandemi telah membuat pergeseran kerja menjadi tsunami, terakselerasi jauh lebih cepat dalam skala yang lebih luas. Kini tiba saatnya kita menyadari apa yang bergeser di dunia kerja dan bagaimana menyambutnya. Pandemi secara cepat telah mengubah lanskap lingkungan kerja. Pandemi mengubah hubungan atasan-bawahan, serta hubungan pemberi kerja karyawan. Apa yang dianggap umum sebelum pandemi, sekarang mulai dipertanyakan. Pertanyaan ini mengarah pada perubahan manajemen kerja. Pandemi juga membuat praktek awal yang menjadi eksperimen, seperti bekerja dari rumah, mengalami akselerasi luar biasa. Perusahaan kini perlu menyadari bahwa pandemi memunculkan konsentrasi yang lebih bagi manajemen untuk berusaha mendukung semua kebutuhan individu karyawannya. Tentu saja, bila pemenuhan tersebut bermuara pada peningkatan komitmen, loyalitas, produktivitas, kepuasan, dan keterikatan karyawan. Apa saja pergeseran kerja pasca pandemi setelah pandemi COVID-19? Inilah rangkuman temuan dan pendapat saya. Pertama, pergeseran kerja pasca pandemi terkait dengan diferensiasi rumah dan kantor. Pandemi membuat batas kantor dan rumah mengalami desakralisasi. Pegawai sekarang bisa bertanya, mengapa saya harus datang ke kantor? Mengapa saya tidak bisa bekerja dari rumah saja? Ketika saya bisa membuktikan bahwa produktivitas saya tetap sama atau bahkan lebih baik dengan bekerja dari rumah. Pergeseran kedua adalah berkaitan dengan pola jadwal waktu bekerja. Kita akan meninggalkan pola bekerja rutin harian, 5 atau 6 hari kerja selama seminggu di kantor. Pola kerja hibrid dengan kombinasi kantor rumah akan menjadi standar kenormalan baru. Bagi saya, kerja hibrid hanyalah permulaan. Pengaturan kerja fleksibel work from home hanya salah satu dari 15 alternatif flexible working arrangement yang akan semakin mengemuka di masa depan. Kami menyediakan pelatihan untuk mendorong lingkungan kerja kita agar lebih baik menerima flexible working arrangement sebagai salah satu cara untuk menyambut dunia kerja baru. Pergeseran ketiga mengenai kerja pasca pandemi COVID-19 terkait dengan status kepegawaian. Banyak pegawai yang memilih berhenti bekerja dan menjadi profesional. Dia bisa membuktikan bahwa profesionalisme yang dimilikinya membuat ia bisa bekerja menjadi individual kontributor sebagai tenaga ahli paruh waktu. Dia bisa meminta dikontrak paruh waktu dan sekaligus melayani 3-4 perusahaan. Ketika di awal ia dapat satu gaji di tanggal 25, sekarang dia bisa mendapat 4 sumber gaji di tanggal yang berbeda. Pergeseran keempat pasca pandemi terkait dengan kerja adalah berkaitan dengan di mana kita bekerja. Tempat bekerja pun kini bisa dipertanyakan. Kantor tidak selalu berarti meja kerja di mana alamat perusahaan berada. Perusahaan bisa membuat kerjasama dengan penyedia workspace, di mana pegawai datang di tempat paling dekat dari rumahnya dan bekerja di situ. Penelitian menunjukkan bahwa kontrak seperti ini meningkatkan kepuasan dan keterikatan kerja pegawai. Di sisi lain, perusahaan bisa menjamin bahwa bekerja di working space membuat pegawai tidak terganggu oleh interupsi urusan kerumah tanggaan. Dan karyawan pun mendapat dukungan kantor yang profesional sebagaimana sebelum pandemi. Bekerja di working space juga memiliki manfaat lain, yaitu munculnya ikatan networking dan silaturahmi baru. Karyawan memiliki serapan wawasan baru. Ini memungkinkan munculnya loncatan ide inovatif akibat diskusi dengan sesama profesional dari perusahaan yang lain. Kelima, pergeseran kerja pasca pandemi juga berkaitan dengan posisi perusahaan versus individu keluarga.
Masa di mana angkatan kerja berkata, kepentingan perusahaan lebih utama sebelum diri sendiri dan keluarga sudah berlalu. Kita sudah berada di era di mana dua hal itu menjadi sejajar. Dalam beberapa kasus bahkan, pada talenta dengan kontribusi terpenting bagi perusahaan, posisi tawarnya bisa lebih tinggi daripada perusahaan. Pergeseran keenam terkait dengan kerja pasca pandemi berkaitan dengan pergeseran profesi. Seorang talenta di masa kini sudah mampu menciptakan profesi tersendiri. Di era industri 4.0 ini, seorang individu bisa membuat profesi sendiri, jalur karir sendiri, dan membentuk sumber-sumber penghasilan tersendiri. Pergeseran ketujuh terkait dengan kerja pasca pandemi berkaitan dengan pergeseran tunjangan dan manfaat. Perubahan pada semua faktor di atas tentu akan berdampak pada bauran kompensasi karyawan. Tantangan terbesar bagi manajemen puncak perusahaan akibat pergeseran kerja ini ialah bagaimana mencari keseimbangan dan trade-off antara kepentingan bisnis dan kepentingan individu keluarga karyawan. Keberlanjutan bisnis dan pemenangnya akan muncul dari perusahaan yang paling sanggup menggabungkan keduanya. Ini saatnya perusahaan untuk bersikap responsif dalam menata lingkungan kerja yang lebih sustainable menuju masa depan. Ini saatnya perusahaan melakukan investasi untuk menyerap sebanyak mungkin pengaturan kerja fleksibel dalam kesepakatan kerja bersama, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Ini saatnya perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi supervisor, manajer, dan general manager mengenai bagaimana menyambut dan mengelola pengaturan kerja fleksibel di dalam perusahaan. Ini saatnya perusahaan merancang model pengaturan kerja yang mewadahi pergeseran di dunia kerja pasca pandemi. Perusahaan perlu membangun kebijakan, surat keputusan, SOP, dan guideline bagaimana menyambut pergeseran kerja pasca pandemi. Perusahaan juga perlu memberi pelatihan pada pimpinan unit kerja, manajer, dan supervisor agar mampu memahami pergeseran di dunia kerja pasca pandemi ini sehingga dapat menjadi pimpinan unit kerja yang lebih baik.